Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal matematika, dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal lainnya, kamu bisa klik playlist yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Disajikan diagram pencar tentang hubungan antara curah hujan dan hasil panen dalam beberapa tahun. Jika curah hujan berkontribusi signifikan pada hasil panen, pernyataan berikut yang tepat tentang diagram pencar tersebut adalah titik-titik. Di kalimat ini, kata kuncinya adalah berkontribusi signifikan, yang bisa kita artikan sebagai berkorelasi positif. Jadi kita tuliskan korelasi positif, yang mana kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram pencar, kebanyakan datanya akan bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Dia tidak serta-merta harus berupa garis lurus, tapi bisa tersebar secara acak di sekitar garis tersebut. Dan kalau kita perhatikan option A, titik-titik pada diagram pencar membentuk pola kurva yang menurun. Jadi ini korelasinya negatif, tidak sesuai. Titik-titik pada diagram pencar membentuk pola lingkaran dengan jari-jari tertentu. Kalau membentuk lingkaran berarti itu tidak ada korelasi yang bisa dipastikan ya. Kemudian titik-titik pada diagram pencar membentuk pola elips yang memanjang ke kanan atas. Jadi ini contohnya bisa kita gambarkan dalam bentuk seperti elips ya. Jadi kita pilih jawabannya yang di option C. Sementara kalau di option D katanya tidak memberikan gambaran, berarti ini menyatakan tidak ada korelasi, bertentangan dengan kalimat kontribusi signifikan. Yang E juga sama alibinya ya, alasan-alasannya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang peneliti membandingkan tingkat pendidikan diukur dengan tahun pendidikan dan pendapatan tahunan individu dalam sebuah survei besar. Setelah membuat diagram pencar, peneliti tersebut melihat bahwa titik-titik pada grafik membentuk pola yang mendatar. Pernyataan yang tepat pada diagram pencar tersebut adalah titik-titik. Jadi kalau polanya mendatar, kita bandingkan tingkat pendidikan. Di sini tingkat pendidikan. Kemudian di sini adalah pendapatan. Karena cenderung mendatar, berarti kita bisa pastikan bahwa berapa lama pun pendidikan seseorang, kisaran pendapatnya tetap di angka yang sama. Jadi ternyata tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan pendapatan menurut soal ini ya. Jadi kita pilih jawabannya yang di option B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan data berikut. Berdasarkan bentuk dan arah tren data, pasangan jenis korelasi yang paling tepat dari diagram pencar yang menunjukkan hubungan X dan Y adalah titik-titik. Kalau kita perhatikan nilai X-nya 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 16 ini bergerak naik. Sementara nilai Y-nya dari 33, 32, 31, dan seterusnya sampai 26 itu cenderung mengalami penurunan. Berarti kita pilih yang negatif dan linear. Jadi kita pilih jawabannya yang di option A. Kita lanjutkan ke soal berikut. Perhatikan data berikut. Pasangan jenis korelasi yang paling tepat dari diagram pencar yang menunjukkan hubungan X dan Y adalah titik-titik. Untuk soal kali ini nilai X-nya tidak berurutan. Kalau kita perhatikan untuk 2 nilainya 7, untuk 3 juga nilainya 7, kemudian untuk 4 dia nilainya 6 ataupun 3 cenderung turun. Kemudian 5 ke 5, 5 ke 3, 5 ke 5 sedikit naik lagi. Kemudian 6 ke 4, kemudian 8 ke 1, tapi ada juga 8 di 5. Artinya kalau kita gambarkan, baik mulai dari angka katakanlah 5,5 sampai 8,5 cenderung mendatar. Berarti kita bisa pastikan bahwa data ini kalau digambarkan tidak akan terlalu memiliki kurva yang naik ataupun turun. Jadi kita akan pilih jawabannya untuk soal ini adalah tidak berkorelasi. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Suatu perusahaan e-commerce ingin melakukan evaluasi tentang efektivitas iklan online perusahaan
melalui hubungan antara jumlah kunjungan iklan dan jumlah pembelian produknya. Setelah membuat diagram pencar, terlihat bahwa titik-titiknya membentuk pola yang sangat tajam dan terkumpul di sudut kiri atas. Kesimpulan yang dapat diambil dari diagram pencar tersebut adalah titik-titik. Kita gambarkan dengan keterangan bahwa titik-titik yang membentuk pola yang sangat tajam dan berkumpul di sudut kiri atas. Berarti kita bisa pastikan bahwa gambar ini hanya terkonsentrasi di bagian sebelah sini, tidak bisa memberikan gambaran bagaimana kalau pergerakannya bergerak ke sebelah kanan. Dengan demikian kita bisa mencoba memastikan bahwa ternyata iklannya tidak berpengaruh pada jumlah pembelian, karena dia lebih menunjukkan nilainya ke tingkat kunjungan, tapi tidak merepresentasikan ke jumlah pembelian. Jadi kita pilih jawabannya di option A. Kita lanjut ke soal berikut. Seorang peneliti di suatu kota telah melakukan survei untuk mengumpulkan data tentang tingkat polusi udara dalam indeks kualitas udara dan jumlah kendaraan bermotor di dalam kota selama periode beberapa tahun. Data tersebut kemudian digambarkan dalam diagram pencar. Terdapat 3 kelompok titik-titik yang jelas terpisah pada diagram pencar tersebut. Itu satu kelompok di sudut kiri bawah, satu kelompok di tengah, dan satu kelompok di sudut kanan atas. Kesimpulan dari pola yang terlihat pada diagram pencar tersebut adalah titik-titik. Di sini ada 3 posisi katanya, di mana ada yang di sebelah kiri bawah, ada yang di tengah, dan ada juga yang di atas. Kita coba gambarkan bentuknya. Yang dimaksud adalah sebagian kelompok di sudut kiri bawah dan sebelah sini, kemudian ada yang di tengah dan ada yang di sebelah kanan atas. Dan kalau kita menarik garis lurus yang menghubungkan ketiga daerah ini cenderung naik, berarti itu adalah korelasi positif. Maka kita pilih yang di option B. Kita coba cek yang option lain, ya yang paling sesuai adalah yang menunjukkan adanya korelasi positif. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang wali kota berencana untuk menambahkan lebih banyak taman kota sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki kualitas udara. Sebagai seorang analis, dengan memanfaatkan diagram pencar yang diperoleh, maka yang akan dilakukan adalah titik-titik. Yang di bagian A menunjukkan bahwa kualitas udara selalu buruk bahkan dengan banyak pohon sehingga rencana tidak efektif. B menunjukkan bahwa kualitas udara selalu baik bahkan tanpa penambahan taman sehingga rencana tidak diperlukan. C menunjukkan bahwa penanaman lebih banyak pohon dapat meningkatkan kualitas udara sehingga mendukung rencana wali kota. D menunjukkan bahwa kualitas udara tidak ada hubungan dengan penanaman pohon sehingga rencana tidak relevan. E menunjukkan bahwa kualitas udara hanya dipengaruhi oleh faktor lain selain jumlah pohon sehingga rencana harus dihentikan. Seandainya kita berpikir ya secara logika, tentunya untuk memperbaiki kualitas udara harus ada rencana yang dilakukan. Jadi kalau kita pilih jawaban terbaiknya adalah yang di option C. Jadi kalau penanaman pohonnya lebih banyak, kualitas udaranya lebih baik, maka kita harus laksanakan program tersebut. Kita lanjutkan ke soal berikut. Seorang petani mengamati bahwa curah hujan tahunan telah meningkat selama beberapa tahun terakhir. Bagaimana cara dia dapat menggunakan diagram pencar untuk mengevaluasi dampak peningkatan curah hujan pada kesuburan tanahnya? Yang di bagian A katanya, dengan menunjukkan bahwa curah hujan yang lebih tinggi secara otomatis meningkatkan kesuburan tanah. B, dengan mengabaikan dampak curah hujan pada kesuburan tanah karena keduanya tidak memiliki korelasi. C, dengan menunjukkan bahwa peningkatan curah hujan mengurangi kesuburan tanah. D, dengan menyimpulkan bahwa curah hujan harus tetap konstan untuk menjaga kesuburan tanah. E, dengan mempertimbangkan faktor lain yang juga dapat mempengaruhi kesuburan tanah. Jadi kalau kita mau membaca tentang tingkat kesuburan tanah ya, ini sedikit pengetahuan umum bahwa tanah itu tidak serta-merta bahwa kalau dia turun hujan, tanahnya menjadi lebih gembur gitu langsung otomatis menjadi subur. Karena definisi subur itu sebenarnya adalah kandungan zat hara yang ada di dalam, jadi tidak serta-merta hanya dipengaruhi oleh curah hujan. Jadi kita tidak bisa langsung menunjukkan bahwa kalau hujannya
tinggi, otomatis tanahnya lebih subur, nanti panennya meningkat. Karena kalau curah hujannya berlebihan juga terlalu tinggi, malah justrunya kan menjadi banjir, erosi, bahkan jadi tidak subur. Jadi untuk soal ini kita pilih jawabannya yang terbaik adalah jawaban yang di option E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang manajer perusahaan ingin menggandakan anggaran iklan setelah melihat diagram pencar yang menunjukkan hubungan positif antara jumlah pengunjung iklan dan keuntungan. Sebagai seorang analis, hal yang dapat dilakukan adalah mengatakan bahwa menggandakan anggaran iklan pasti akan menggandakan keuntungan. Kemudian menyarankan agar manajer mencari alternatif lain untuk meningkatkan keuntungan. C. Mengabaikan hal tersebut karena diagram pencar menunjukkan korelasi, bukan sebab akibat. D. Menyatakan bahwa menggandakan anggaran iklan tidak akan memiliki dampak signifikan. E. Menunjukkan bahwa sumber daya yang lebih efisien harus digunakan daripada menggandakan anggaran iklan. Dan di sini kalau kita memikirkan jawabannya, bahwa kadang-kadang permasalahan seperti ini tidak hanya kita bisa baca dari apa yang ditampilkan ya. Jadi contohnya kalau kita membaca tentang diagram pencarnya menunjukkan hubungan positif antara jumlah pengunjung iklan dan keuntungan, kita juga harus berpikir bahwa penayangan iklan itu juga membutuhkan biaya. Jadi kadang-kadang biaya yang dikeluarkan apakah sepadan dengan jumlah pembelian dan keuntungan yang didapatkan. Misalkan tanpa memasang iklan mendapatkan keuntungan 1 juta. Tapi kalau kita pasang iklan lebih banyak, biaya iklan menghabiskan 5 juta, dan kita mendapatkan keuntungan dari penjualan sebesar 6 juta, seolah-olah meningkat. Tapi kalau dikurangkan dengan pengeluaran yang dihasilkan, ternyata juga tidak serta-merta meningkatkan hasil bersih, keuntungan bersih yang kita terima. Jadi kalau kita sebagai konsultan, sebagai analisnya, kita harus membaca diagramnya tidak hanya serta-merta dari jumlah pengunjung dan keuntungan. Kita harus breakdown, kita harus bandingkan lagi bahwa dengan jumlah iklan sekian, pengunjungnya sekian, keuntungan sekian. Jadi ada 3 variabel yang harus dibicarakan. Jadi kita lebih cenderung untuk memilih ya jawabannya yang di option C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang ilmuwan meneliti hubungan antara konsumsi vitamin C harian X dan tingkat kekebalan tubuh Y dalam sebuah eksperimen. Dari data eksperimen tersebut direpresentasikan dalam sebuah diagram pencar. Jika sebagian besar titik data tersebar secara merata di seluruh diagram, kesimpulan yang dapat diambil adalah, karena dia tersebar merata berarti jawabannya sudah pasti langsung tidak ada hubungannya. Jadi langsung kita pilih jawabannya adalah yang di option A. Demikian pembahasan soal untuk kesempatan kali ini. Semoga bisa diikuti dan dipahami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.